Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini saya akan membahas tentang pemikiran politik dari seorang Muhammad Hatta, seorang tokoh nasional yang dikenal sebagai proklamator kemerdekaan, wakil presiden pertama Indonesia, sekaligus pemikir politik dan ekonomi yang sangat berpengaruh dalam perjalanan bangsa ini. Poin yang pertama adalah konsep demokrasi sosial ala Muhammad Hatta. Jadi Muhammad Hatta ini memandang bahwa demokrasi bukan sekedar sistem politik, tapi harus juga berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, demokrasi Indonesia harus mengakar pada nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Dia menolak demokrasi liberal barat yang menurutnya terlalu individualistik dan juga menolak sistem otoriter yang mengekang kebebasan. Bagi Hatta, demokrasi harus dijalankan secara sosial dan kolektif dengan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan politik dan ekonomi. Poin yang kedua adalah kritik terhadap kapitalisme. Hatta juga sangat kritis terhadap sistem kapitalisme. Baginya, kapitalisme hanya menciptakan kesenjangan sosial, si kaya makin kaya dan si miskin makin tertinggal. Kapitalisme dianggap bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang ingin menciptakan kehidupan yang adil dan makmur untuk seluruh rakyat. Jadi Hatta percaya bahwa sistem ekonomi Indonesia harus berdasar pada kebersamaan, bukan persaingan bebas. Poin yang ketiga adalah koperasi adalah jalan ekonomi kerakyatan. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, Hatta menggagas koperasi sebagai sistem ekonomi utama. Koperasi dianggap sebagai bentuk nyata dari demokrasi ekonomi karena dikelola oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pandangannya, koperasi bukan hanya sistem bisnis, tapi juga alat pendidikan politik dan ekonomi bagi masyarakat. Melalui koperasi, rakyat belajar untuk berorganisasi, bekerja sama, dan mandiri. Karena itu, Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Gagasannya ini tertuang dalam banyak tulisannya seperti membangun koperasi dan sosialisme Indonesia. Poin yang keempat adalah pandangan tentang kepemimpinan dan kekuasaan. Dalam hal kekuasaan, Hatta sangat menekankan prinsip checks and balance. Ia percaya bahwa kekuasaan harus dibatasi dan diawasi agar tidak disalahgunakan. Dia menolak konsep pemusatan kekuasaan pada satu tangan atau sistem otoriter. Nah, ini terlihat saat ia meninggalkan jabatan wakil presiden pada tahun 1956 karena tidak sepakat dengan arah pemerintahan Soekarno yang mulai menuju sistem demokrasi terpimpin. Bagi Hatta, pemimpin harus melayani rakyat, bukan sebaliknya. Pemimpin juga harus menerima kritik dan tunduk pada hukum. Poin yang terakhir adalah etika dan moralitas dalam politik. Nah, pemikiran politik Hatta sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai moral, agama, dan etika. Dia percaya bahwa politik tanpa moral hanya akan melahirkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, politik harus dibangun atas kejujuran, tanggung jawab, dan niat untuk mengabdi, bukan untuk mencari kekuasaan atau keuntungan pribadi. Dia juga selalu menekankan pentingnya pendidikan politik bagi rakyat agar tidak mudah dimanipulasi oleh elit kekuasaan. Kesimpulan dari pemikiran politik menurut Muhammad Hatta, menurut saya adalah beliau tokoh pemikir politik yang tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan, tapi juga membangun visi tentang demokrasi yang adil, ekonomi kerakyatan, dan pemerintahan yang bersih dan etis. Pemikiran-pemikirannya tetap relevan hingga saat ini, terutama ketika kita bicara soal keadilan sosial, etika politik, dan pemberdayaan rakyat. Demikian pemaparan dari saya, semoga kita bisa mengambil nilai-nilai dari pemikiran Muhammad Hatta untuk membangun masa depan Indonesia ini yang lebih adil dan demokratis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.